Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana anak kabarnya? Sehat semua? Ya, semoga semua baik-baik saja ya. Baiklah anakku semuanya, hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak ya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Hari ini kita akan belajar kembali lewat daring ya. Jadi Bapak anak-anak lewat HP, Bapak juga lewat HP nih ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi gaya dan hukum Newton ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya subscribe, like, dan share ya. Baik, sudah siap semuanya? Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak, jadi hari ini ya tujuan pembelajaran kita itu adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran jarak jauh dalam jejaring daring dengan metode literasi dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong jujur dan berani mengemukakan pendapat, siswa diharapkan dapat dapat menghitung resultan gaya yang bekerja pada suatu benda dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi hukum Newton yang berlaku dalam suatu contoh kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Dan tiga, dapat menerapkan hukum kedua Newton dalam menyelesaikan soal-soal tentang hukum kedua Newton ya. Jadi inilah tiga tujuan pembelajaran kita ya. Kita mulai dari yang pertama yaitu tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya itu didefinisikan sebagai tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Jadi itulah gaya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengenal kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Gaya pegas, jadi pada saat kita meregangkan ketapel ya. Kemudian gaya listrik ya, potongan kertas kecil, kemudian yang ditarik oleh penggaris yang digosok ya. Gaya gravitasi yang dialami oleh seorang penerjun payung, gaya otot, gaya gesek, gaya magnet dan lain sebagainya ya. Nah, dari beberapa jenis gaya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, gaya-gaya itu kalau dikelompokkan secara garis besar ada digolongkan menjadi dua ya, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh ya. Gaya sentuh tadi contohnya apa? Gaya otot, gaya gesek ya. Sedangkan gaya tak sentuh contohnya apa? Ujung magnet didekatkan dengan paku besi, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung ya. Nah, kemudian di dalam konsep gaya ada istilah resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Mari kita cermati ya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 7 ya, namun kita sekarang akan pergunakan konsep itu ya. Nah, dalam konsep gaya sekarang, kita akan menggunakan istilah ini, resultan gaya atau R yang bekerja pada benda dengan arah searah adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja. Jadi R sama dengan F1 tambah F2, F3, dan seterusnya. Berapa gaya yang bekerja di sana ya. Resultan gaya yang bekerja pada benda dengan arah berlawanan adalah selisih gaya-gaya yang bekerja. Jadi R sama dengan F1 kurang F2 dan seterusnya. Nah, bagaimana maksudnya ini? Kita berikan contohnya sekarang ya. Nah, lihat contoh soal. Jadi sini ada 4 kasus ya. Jadi ada benda bermassa M semua di sini ya. Nah, ada 2 gaya yang bekerja pada benda masing-masing. Yang benda pertama ini bekerja gaya 100 Newton ke kanan mendorong dan gaya 70 Newton menarik ke kanan. Nah, ini karena searah, maka bagaimana? Maka resultan gayanya apa? Jumlah gayanya tinggal dijumlahkan. 175 Newton. Nah, berikutnya yang ini. Ini ke kiri bekerja 100 Newton, ke kanan 75 Newton. Berarti apa? Berlawanan arah, maka apa? Resultan gayanya selisihnya 100 kurang 75. Jadi 25 Newton ya. Nah, sedangkan yang ini, ingat ini bekerja searah, berarti jumlahnya dijumlahkan saja ya. Termasuk yang ini juga, ini dia menarik searah, maka resultan gayanya dijumlahkan 175 Newton. Ya, sangat mudah nih ya. Oke, kita akan lanjutkan konsep berikutnya tentang hukum pertama Newton ya. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya atau sigma F atau R sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, jadi suatu benda dikatakan diam bila apa? Dia resultan gayanya 0 ya, atau delta F sama dengan sigma F-nya sama dengan 0, atau apa? Bergerak lurus beraturan. Itulah hukum pertama Newton. Nah, hukum pertama Newton ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh,
Apakah yang terjadi ketika kita berada dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm? Tentu ya, pernah kita mengalami. Nah, kita akan apa? Kita akan terdorong ke depan, ya. Nah, lalu apa yang terjadi saat kita berada dalam sebuah mobil yang sedang diam, kemudian tiba-tiba mobilnya berjalan? Ya, kita akan terpelanting ke belakang, gitu ya. Nah, inilah salah satu beberapa contoh dalam kehidupan sehari ya. Nah, bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap. Inilah yang disebut dengan apa? Inersia atau kelembaman benda. Nah, oleh Newton ini dirumuskan dalam bentuk hukum pertama Newton atau hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, jelas ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya dengan hukum kedua Newton. Ya, hukum kedua Newton menyatakan bahwa percepatan gerak sebuah benda atau A lambangnya ya berbanding lurus dengan gaya F yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massa. Ya, bagaimana maksudnya? Kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, ada dua benda, massanya 2 kg, 2 kg sama. Gaya yang bekerja berbeda, 100 Newton, 200 Newton. Maka apa? Tentu kalau kita menarik benda ini dengan gaya yang berbeda, tentu yang gayanya lebih besar akan memiliki apa? Percepatan lebih besar, sehingga dikatakan percepatan 1 lebih kecil dari percepatan 2. Itu maksudnya ya. Nah, berikutnya kita coba balik ya, massa bendanya berbeda 2 kg, 3 kg, tapi gaya yang bekerjanya sama. Maka mana yang lebih mudah ditarik atau mana lebih besar percepatannya? Tentu yang massanya lebih kecil ya. Jadi percepatan itu berbanding terbalik dengan massa, itu yang dimaksudkan. Sehingga dapat kita simpulkan di sini ya, semakin besar gaya yang bekerja, maka percepatan semakin besar. Ya, semakin besar massa benda, maka percepatan atau A semakin kecil. Ya, itulah esensi dari hukum kedua Newton. Ya, oke, kita lanjutkan berikutnya dengan kalau persamaan atau pernyataan hukum kedua Newton itu kita bahasakan dalam kalimat matematika, itu akan menjadi A sama dengan sigma F per M. Ya, atau percepatan sama dengan apa? Resultan gaya dibagi dengan massa. Atau kalau di versi bisa sigma F sama dengan M kali A. Ya, A percepatan, M massa benda, sigma adalah resultan gaya. Ingat satuannya ini ya. Ya, oke. Berikutnya kita berikan contoh soal ya. Diketahui dua buah gaya masing-masing F1 70 Newton, F2 30 Newton bekerja pada suatu benda dengan massa 50 kg dengan arah ke kanan. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Berapakah percepatan benda tersebut? Ya, mari kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas nomor A dulu ya. Nah, karena arah gaya searah ya ke kanan semuanya, maka resultan gayanya bagaimana? Jumlah dari gaya-gaya yang bekerja. Anak-anak tinggal menjumlahkan ini, R sama dengan F1 tambah F2, jadi 100 Newton. Inilah resultan gaya, inilah apa? Sigma F. Ya. Untuk apa ini? Untuk mencari yang kedua sekarang B. Berapa percepatan benda? Nah, A rumusnya sama dengan gimana? Sigma F per M. Jadi A sama 100 Newton per 50 kg. Ya, sehingga A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ya, sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua, sebuah truk memiliki massa 3 ton dalam keadaan diam. Jika truk melaju selama 30 detik dengan kecepatan 108 km per jam, hitunglah berapa gaya yang bekerja pada truk tersebut. Ya, oke, kita bahas ya, massa 3 ton ya, artinya apa? 3000 kg. V1-nya 0 karena mula-mula dia diam ya. V2-nya 108 km per jam. Ini kita ubah dulu ya menjadi meter per second. 108 km sama dengan 108.000 meter per jam. 1 jam sama dengan 3.600 second ya, sehingga menjadi 30 meter per second. Nah, lalu kita cari dulu percepatannya. Ingat, ini kembali konsep GLBB ya, delta V per delta T atau VT per kurang V0 sama dengan A sama dengan delta VT kurang V0 per TT kurang T0 atau delta V per delta T ya, sehingga A sama dengan 30 kurang 0 dibagi 30 kurang 0 sehingga sama dengan 1 meter per second kuadrat. Nah, dari sini baru kita mencari F-nya ya. Tadi rumusnya kemarin hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan M kali A, sehingga tinggal mengalihkan apa?
3000 kg kali 1 meter per second kuadrat sama dengan 3000 Newton. Ya, tidak susah ya. Oke, kita lanjutkan konsep berikutnya yaitu penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tadi sudah diberikan contoh ya, menarik beban seberat 100 kg, maka benda akan lebih mudah dipindahkan dengan 2 orang daripada 1 orang. Ya, benda dengan beban 50 kg dan 100 kg jika ditarik sendiri, maka lebih mudah menarik yang beratnya 50 kg daripada yang 100 kg. Ini sangat real ini ya. Nah, anak-anak nanti di rumah silakan cari contoh yang lain ya. Oke. Kita sekarang masuk yang ketiga ya, yang terakhir ini, hukum ketiga Newton. Ya, bagaimana ya? Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa ketika benda pertama mengerjakan gaya atau F aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan memberikan gaya atau F reaksi yang sama besar ke benda pertama, namun berlawanan arah. Atau dirumuskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Bagaimana maksudnya ini ya? Sederhana saja, kalau anak menendang bola ke tembok ya, kalau keras kita menendang tentu pantulan bola semakin keras. Lemah tendangannya maka apa? Pantulan bola juga lemah ya, itu maksudnya ya. Nah, bagaimana contoh dalam kehidupan sehari-hari ya? Nah, ini orang yang berenang misalkan. Nah, gaya aksi dari tangan berenang ke air itu mengakibatkan apa? Gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arahnya berlawanan sehingga orang tersebut akan terdorong ke depan meskipun tangannya ke belakang ya, karena air yang mendorong dia ke depan. Nah, anak-anak silakan nanti cari contoh yang lain ya. Oke. Nah, baiklah anak-anak, jadi untuk kita bisa mengevaluasi bagaimana pemahaman materi kita dari tayangan tadi, mari coba kita uji dulu ya, nilai kemampuan kita sejauh mana kita sudah memahami konsep tadi ya. Anak-anak siapkan alat tulis ya, silakan nanti anak-anak tulis jawaban soal-soal berikut dalam bukunya, lalu dikerjakan nanti ya. Oke, siap, kita mulai ya. Ya. Pertama, berapa resultan gaya yang bekerja pada benda seperti gambar berikut? Nah, ini gambarnya ada ya. Jadi ini benda M, 100 Newton ke kiri, 75 Newton ke kanan. Sangat mudah ya. A 25 Newton, B 75 Newton, C 100 Newton, D 175 Newton. Ya. Oke. Sudah? Bagus ya. Oke, yang kedua sekarang ya. Jika dua orang anak mendorong sebuah benda masing-masing dengan gaya 25 Newton dan 30 Newton dengan arah yang sama. Nah, maka resultan gaya yang bekerja pada benda adalah A 5 Newton, B 25 Newton, C 30 Newton, D 55 Newton. Wih, sangat mudah ya. Oke. Nomor 3 ya. Seorang anak naik mobil yang sedang diam. Secara tiba-tiba mobil berjalan sehingga anak tadi terpelanting ke belakang. Hal ini sesuai dengan ya, A. Gaya dorong, B. Hukum pertama Newton, C. Hukum kedua Newton, D. Hukum ketiga Newton. Waduh, mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Ya, di bawah ini yang merupakan penerapan hukum ketiga Newton adalah A. Orang terdorong ke depan saat mobil direm. B. Bola digelindingkan di bidang miring. C. Orang yang berenang di kolam renang. D. Mendorong benda yang lebih ringan lebih mudah. Mudah juga ya. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan dengan soal yang terakhir ya. Diketahui sebuah gaya sebesar 30 Newton bekerja pada suatu benda dengan massa 50 kg dengan arah ke kanan ya. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah ya, A 0,6 meter per second kuadrat, B 6,0 meter per second kuadrat, C 20 meter per second kuadrat, D 80 meter per second kuadrat. Ya, ini mudah sekali ya. Baik anak-anak, ya kalau sudah anak-anak silahkan kerjakan materi tadi ya di rumah. Kalau belum bisa menjawab, nanti silahkan disimak kembali tayangannya. Baik anak-anak, untuk kali ini kira-kira seperti itu pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa rajin belajar, diulang kembali materinya dan kerjakan soalnya dengan baik ya. Terakhir, jangan lupa anak-anak subscribe, like, dan share ya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan para peserta ya.
Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan.